Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dua menteri era Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, diperiksa KPK. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Sementara mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diperiksa terkait korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim Kamis kemarin. Nadiem diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di kementerian yang pernah ia pimpin. Menteri era Jokowi itu dicecar penyidik selama 9 jam. Sebelumnya, dua mantan pimpinan PT Gojek Tokopedia juga telah diperiksa KPK terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud berfungsi untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara online saat pandemi COVID-19. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai. Saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan. Dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Selain Nadiem, di hari yang sama, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Sementara itu, usai memeriksa Yakut, KPK mengaku akan segera menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Yakut dan Nadiem yang tersandung dugaan korupsi, sebelumnya ada 7 menteri di era Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Dari korupsi dana bansos hingga korupsi dana hibah olahraga. Yang pertama adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023, Johnny G. Plate. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan bendera BTS. Selanjutnya adalah Idrus Marham. Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018 ini tersandung kasus korupsi, kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau I. Idrus divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019, Imam Nahrawi. Imam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas kasus suap dana hibah KONI. Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019-2020, dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dirinya terbukti terlibat korupsi dan bansos COVID-19. Yang terakhir adalah Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun, namun kemudian dapat pengampunan dari Presiden.
Pemirsa, sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam penyelidikan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, Nadiem sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung pun mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiora Hadayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan, staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir manggilan penyidik Kejagung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. KPK tetapkan 2 anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi umumkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan, KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Satori dan Heri Gunawan yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan. Kejaksaan Agung. Terima kasih. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Kamis siang. Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, membenarkan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara, namun ia belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik karena proses OTT masih berlangsung. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz mengaku kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Diketahui ia sedang mengikuti Rakernas Partai Nasdem yang digelar di Kota Makassar. Terkait masalah ini, secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima, karena secara psikologi luar biasa terganggu. Ada kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johannes Tanak. Namun demikian tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali.
Tapi soal Bupati Kaltim yang diamankan tuh berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, begitu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari 0,5 M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya. BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa gitu. Nanti akan kami